Ya, termasuk hadis-hadis di Imam Ghazali itu kan ada yang menuduh banyak doib. Itu sudah ada juga yang membantahnya. Ternyata dia ada hadis penguat-penguatnya gitu kan. Sebenarnya Bapak Ibu, di kitab hadis Ahmad bin Hambal itu pun banyak hadis doibnya. Walaupun sebahagian mereka menyebut berimam mazhab Hambali, imam mereka saja banyak pakai hadis doib itu. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, aku lebih suka menggunakan hadis doib daripada kias. Didulukannya hadis doib daripada kias, Pak. Itu Imam Ahmad bin Hambal dalam fikih. Ya, kalau nggak ada lagi dalil, pakainya hadis doib, pakai kias nggak mau dia. Nah, itu model Ahmad bin Hambal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang itulah sebabnya kita, kalau bahasa saya, memang harus belajar lah ya pada ulama yang ahli di bidangnya. Saya ingin katakan begini Bu, kenapa dulu dosen-dosen UIN itu dikirim ke barat, ke Kanada? Sebenarnya dulu programnya bukan untuk membuat liberal. Dikirim ke barat itu supaya mengerti metodologi berpikirnya sinkron gitu. Metodologi penelitian barat itu jago, bagus. Makanya mereka cepat maju dalam dunia. Karena metodologi pikirnya, kalau Arab ini, mohon maaf nih, Arab ini metodologinya kurang bagus. Isinya yang kalau dia rajin bagus. Gitu ya. Tapi metodologi pikirnya kurang bagus. Makanya buku-buku Arab itu kadang sistematisasinya banyak gak bagus lah gitu ya. Kecuali Mesir itu isinya bagus kan, bobotnya tinggi, tapi kadang-kadang juga sistematisasinya kurang bagus karena metodologi. Ya. Apalagi nih, mohon maaf nih, saya hanya menyampaikan ilmu. Apalagi misalnya metodologi berpikir orang Arab Badui. Arab itu ada Arab Quraisy, Imam Syafi'i itu Arab Quraisy. Pikirnya cerdas. Termasuk Umar bin Khattab Arab Quraisy, Abu Bakar. Kalau Arab Badui ini, kalau kita lihat dari riwayat, Arab Badui ini modelnya, ya kalau bahasa kita, dia nggak mau mikir keras-keras, mikir sederhana aja. Tiba-tiba dia nyutuk, ya Rasul, kapan kiamat? Loh, terkejut Nabi. Kenapa nanya kiamat? Kamu udah siap rupanya. Gitu. Begitu nanya, langsung nanya itu Pak. Ya Rasul, kapan kiamat? Katanya. Nah, jadi kalau inilah nanti faktor sejarah, pola pemikiran, pemahaman. Maka setelah kita belajar ini, saya pelajari, ini pengaruh Pak. Maka muncullah memahami ayat hadis sesuai dengan ilmunya tadi, dengan ulama yang ahli di bidangnya. Bapak Ibu, kalau di dalam metodologi berpikir yang benar, kan sederhana. Kalau kita mau belajar ilmu kedokteran, kita harus masuk fakultas kedokteran. Kalau mau ngerti farmasi, kita ke farmasi. Kalau kita mau ngerti fikih hukum Islam, masuk ke UIN, jurusan syariah. Kan sederhana itu kan. Tapi mereka tidak berpikir seperti ini. Makanya muncul nanti pertanyaan, kenapa lah pula akidahnya akidah Asy'ari, mazhabnya Syafi'i, tarikatnya Syekh Abdul Qadir Jilani? Apa nyori? Tarikatnya Ghazali katanya. Tak cemana katanya. Padahal harusnya mereka tahu Imam Syafi'i itu fokus di bidang fikih. Ya wajarlah kita berpikir ke dia. Imam Asy'ari fokus di bidang akidah. Wajarlah, sejarah memenangkan dia kan, yang diakui Ahlussunnah Jamaah dia. Kemudian yang bertarikat berspiritual tinggi itu Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya wajarlah kita berspiritual, mengambil ilmu spiritual mereka. Jangan dibalik-balik, kita berspiritual ke Imam Syafi'i. Itu kan spesialisasi ilmu. Tapi mereka ini Pak, saya perhatikan, mereka memahami Quran hadis itu langsung, tidak pakai ilmu-ilmu yang sudah dibangun ulama. Maka nanti fikih ini dianggap banyak bid'ahnya juga. Akibatnya berhukumnya pun tidak pakai ilmu fikih hukum Islam. Maka terjebaklah mereka nanti dalam pemahaman berhukum pakai sunnah bid'ah. Padahal kalau kita masuk fakultas syariah hukum Islam, bid'ah itu tidak hukum. Yang hukum itu 2, taklifi wadi. Taklifi isinya 5. Wajib, sunnah, makruh, mubah, haram.
Ini udah diurai ulama. Wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Inilah fikih, inilah hukum. Dipakai sejak Imam Syafi'i lahir, Imam Mazhab lahir. Lahirnya Imam Hanafi 80 Hijriah. Berarti dari 100 Hijriah sudah dipakai. Sekarang sudah 1500 Hijriah. Berarti sudah 1400 tahun dipakai ini Pak ilmunya. Sudah 1405 tahun dipakai ilmu ini. Berhukum pakai hukum taklifi. Kan sederhana. Kalau kita mau berhukum harusnya pakai hukum ya kenapa pakai ilmu hadis? Sunnah bidah itu ilmu hadis. Bid'ah. Bidah itu apa? Menunjukkan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan Rasul. Itu sebenarnya bid'ah. Cuma karena mereka langsung ke Quran sunnah tadi itu, memahami sunnah tadi tidak pakai ilmunya. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu seluruh bid'ah sesat masuk neraka. Nah, bid'ah itu apa? Sesuatu yang tidak dicontohkan Nabi. Kalau tak contohkan sesat, selesai. Sederhana kan? Ini tidak pakai ilmu. Hanya pakai akal sederhana saja gitu, memahami secara tekstual. Maka muncullah nanti antara pemahaman tekstual dan kontekstual, kata Imam Besar almarhum Imam Besar Istiqlal Kiai Haji Mustafa ya Ali Yaqub. Nah, jadi perbedaan ulama hadis itu nanti ada tekstual, kontekstual. Betul, maka muncullah misalnya wirid Yasin. Betul memang wirid Yasin itu tidak dicontohkan Nabi persis. Tapi perintah baca Yasin kan ada. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa beramal tidak ada perintah ditolak. Ada enggak perintah baca Yasin? Ada, Quran. Perintah baca Yasin kapan? Sembarang waktu kan? Boleh milih. Nah, kalau saya milih malam Jumat apa masalah? Kan enggak masalah sebenarnya. Nah, ini namanya kontekstual, kata beliau. Jadi memahami secara kontekstual. Satu lagi tekstual. Pokoknya tak dicontohkan Nabi gitu. Disederhanakannya. Dan kalau saya teliti model berpikir sederhana ini adalah model berpikir Arab Badui. Coba Bapak teliti aja nanti. Makanya saya khawatir, ada kekhawatiran saya, coba pahami nanti. King Saudi Abdul. Ini adalah turunan Arab Badui dan Yahudi ulamanya, termasuk Muhammad bin Abdul Wahab dari Uyainah. Ini Arab Badui. Bukan Arab Quraisy gitu. Kalau saya teliti, saya sampai begitu menelitinya. Kenapa bisa begini pola pikirnya? Ternyata memang darah Baduinya kuat gitu Pak. Orang Badui di kalangan sahabat itu dia lebih cenderung ya sampai sekarang mereka ada juga yang nggak mau ke kota. Mereka hidupnya ya di padang pasir aja pakai kemah-kemah gitu. Seperti orang dulu gitu. Kalau kita sini orang Badui kan ada di Banten kan. Nah, beda nggak cara mikirnya dengan orang Bintaro? Kira-kira gitulah Bu ya. Ini hasil telaah saya, penelitian saya pahami gitu. Kok bisa begini. Saya urai. Di situlah makanya kita harus ya terus belajar saja Pak. Kita tidak bisa juga memaksa orang berpikir. Karena tidak semua orang ini bisa berpikir seperti berpikir kita. Sebahagian masyarakat kan ada yang kalau bahasanya orang awam ini kan berpikirnya simpel. Ya. Ada jemaah saya alumni Amerika tapi jurusan umum. Ustaz, kenapa susah-susah kali beragama ini katanya? Yang simpel-simpel aja gini. Nah, saya bilang, Bapak kalau mau simpel ya simpel, yang wajib-wajibnya sudah selesai, gak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi pertanyaan saya begini, Bapak ketika mempelajari ilmu kedokteran, Bapak yang sederhananya atau mau yang khusus spesialis, rinci-rincinya? Bagus mana saya bilang? Kan bagus spesialis, rinci. Nah, dalam hal umum, ilmu umum Bapak saja rinci, pinginnya spesialis, ahli. Masa dalam ilmu agama kita gak mau spesialis ahli? Saya bilang gitu. Kalau bahasa lainnya, dalam hal dunia saja kita kerja keras, masa dalam ibadah agama gak mau kerja keras? Harusnya kan seimbang. Dunia kita kerja keras, akhirat juga kerja keras. Jangan yang ringan-ringan saja kan gitu kan. Sederhana. Kalau kita mau sukses kan harus kerja keras sampai ke puncak. Sampai ke ujung-ujungnya. Sampai sedetailnya. Kan begitu nih Pak. Ya, kalau dalam ilmu agama begitu, ilmu dunia begitu, ilmu agama pun gitu. Gak ada masalah, lebih bagus. Supaya apa? Supaya bisa kita tarik garis merahnya. Oh ini salah. Oh ini bukan hukum bidah ini. Bidah ini kan tak dicontohkan Nabi. Memang Nabi mengatakan bidah itu sesat. Tetapi bidah yang sesat yang dimasukkan Nabi itu sudah pasti bidah haram. Bukan bidah makruh. Kalau
Kalau bidah makruh, ya mana pula bidah makruh masuk neraka? Bukan bid'ah yang wajib, bid'ah yang baik. Ada rupanya yang tak dicontohkan Nabi baik, ada banyak. Nulis Quran, menambah-nambah titik baris di Quran tuh, titik barisnya tambah-tambah, baris-barisnya tambah. Itu kan tidak dari Nabi. Kitab suci lagi, Pak. Bayangkan, Quran itu kitab suci, firman Allah ditambah-tambah sama ulama. Tapi penambahan itu bukan merusak, memudahkan kita membaca. Maka disebutlah bahasa Quraisy mujaddid. Mujaddid itu pembaharu. Pembaharu itu maksudnya apa? Pembaharu itu bukan merobohkan yang lama, yang sudah ada. Ini masjid kita mau diperbarui, nah, buat tingkat, catnya dibagusin semua, diperbarui. Beda sama yang lama, agak beda tapi lebih indah, lebih bagus. Yang lama masih ada, masih. Yang lama diperkuat, bukan dirobohkan. Nah, itulah namanya jihad, itulah namanya mujaddid salah satunya. Jadi penambahan itu sebenarnya itu memudahkan. Kenapa muncul ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu ini bid'ah semua. Ilmu tafsir, mana ilmu tafsir? Itu bid'ah. Tidak ada tafsir Ibnu Abbas. Munculnya tafsir Ibnu Abbas sesudah dikumpul riwayat Ibnu Abbas dalam satu buku, baru muncul ilmu tafsirnya. Tapi kitab tafsir yang pertama itu ditulis Imam Tobari, paling tua. Tobari itu 200-an Hijrah. 200 tahun sesudah Nabi wafat. Ulumul hadis dimulai Imam Ajuri 150 Hijrah. Berarti abad kedua, sudah 100 tahun Nabi lebih wafat. Jadi ulumul hadis, ulumul tafsir, bidah semua ini. Ilmu fikih itu masa Imam Hanafi 80 Hijrah. Berarti 100 tahun baru ada. Imam Bukhari, ya bidah juga kan, dikumpul-kumpulnya hadis sahih, hadis dhaif. Mana ada masa dalam hadis sahih dhaif? 250 Hijrah. Ilmu fikih, ilmu kalam, apalagi. Nah, sesudah itu kan Imam Asy'ari. Ini semua ilmu agama ini bidah ini, Pak. Untuk apa itu dibuat ulama? Memudahkan kita memahami Al-Quran, Sunnah, memudahkan kita memahami Al-Quran dan hadis. Makanya tadi muncul ini, kaidah ini, memahami Al-Quran, Sunnah dengan ilmu. Karena ilmu itu dibutuhkan, karena lahirnya ilmu itu dari Quran hadis yang diteliti. Kalau Quran hadis tidak diteliti, maka dia tidak melahirkan ilmu. Nah, kelompok yang tadi itu, ilmu itu sama mereka Quran hadis saja. Susahnya di situ, Pak, berpikirnya. Makanya langsung Quran hadis. Memahaminya, ya kadang tidak pakai ilmu ulama yang ada. Tidak pakai ilmu, dipahami secara tekstual aja tadi. Itulah penyebab kesesatan. Itulah yang tidak, kalau bahasa saya, memahami Al-Quran hadis tidak pakai metodologi, tidak pakai ilmu. Ya. Dan kita dibiasakan itu, saya juga sama siswa saya, belajar tuh harus benar-benar, jangan main-main. Sekarang tantangan ilmu ini berat. Nah, kalau kalian mau dapat dunia harus kerja keras, mau dapat ilmu agama juga harus kerja keras, baru sukses. Kalau enggak kerja keras enggak bagus, nanti enggak sukses. Dan belajar agama ini harus pakai metodologi. Ya. Nah, makanya kita nanti terbiasa buat jurnal. Saya S3-nya 2011 sudah selesai. Ya. Harusnya saya 2017, 6 tahun atau 2016 kan sudah profesor. Kok bisa 2025 baru? Kan jauh sekali, Pak. Karena kita diwajibkan menulis jurnal Scopus. Kita nggak ngerti Scopus. Disuruh ala barat. Sementara kita orang agama kan. Lama, jadi kita belajar lama lagi belajar. Begitu jurnal Scopusnya terbit, baru kita usulkan jadi profesor, selesai. Nah, artinya apa? Itu tadi metodologi. Kenapa kita tidak bisa melakukannya? Karena kita nggak menguasai metodologinya. Kan itu saja sebenarnya. Ketika kita kuasai, tahu kita buat, selesai. Nah, dalam agama itu pun begitu. Kalau kita nggak tahu ilmunya, maka nanti bahasa Nabi kan sederhana. Idza wusidul amr, kalau sesuatu diserahkan kepada bukan ahlinya, tunggu hancur, tunggu kiamat. Maka kalau mau belajar agama, ya, Ustadz jurusan apa? Jurusan tarbiyah, silakan. Coba ingat sejarah masa lalu. Siapa pengikut tangan kanan Ahmad Musodik? Salah satunya alumni S1 UIN Jakarta, tetapi jurusan tarbiyah, gak ngerti hukum Islam, gak kuat ilmu akidahnya. Tarbiyah lewat.
Kalau jurusan syariah nggak akan bakal mau, Pak. Kalau orang jurusan syariah tidak mau dia, ilmu syariahnya udah kuat, nggak mau dia tuh, nggak terpengaruh. Maka orang-orang syariah, profesor-profesor syariah, kalau saya profesornya fikih kontemporer, tidak akan bisa terpengaruh dengan konsep sunnah bid'ah itu. Berhukum dengan sunnah bid'ah. Tidak bisa lagi terpengaruh karena ilmunya udah duduk. Dan mereka tidak bisa lagi menggoyang kita. Kenapa? Karena kita sudah menguasainya. Nah, ini kalau berhukum pakai ini, kalau ini bid'ah begini-begini. Nah, dan seterusnya ya. Jadi begitu Pak ya. Yang bisa kita usahakan belajar terus belajar. Silakan belajar. Saya tidak melarang Bapak belajar kepada siapapun. Silakan belajar kepada semasuk ustaz salafi wahabi. Kalau dia bagus, silakan saja Pak. Ambil ilmu hadisnya. Saya demi Allah Pak, saya banyak mengambil hadis dari kelompok itu. Hadis-hadis sahih itu. Hafalan mereka itu saya hafal semua. Ada yang pengulangan sebagian besarnya, ada sebagian yang tambahan. Banyak kita ambil. Kita tidak anti. Tidak anti kemana-mana. Semuanya kita mau belajar. Tetapi tadi harus gitu Pak cara pikirnya. Kamu ahlinya apa? Ahli hadis. Ya sudah, saya ngambil ilmu hadis dari kamu aja. Begitu dia masuk ke ranah fikih, hukum fikih Islam, gak ngerti dia. Rukun uduk 2 katanya. Dokternya dia. 2 kan rukun uduk. Kan pusing kepala orang. Orang fikih kan pusing Pak. Padahal Al-Quran menyebut 4, disebutnya 2. Padahal itu uduk. Uduk kan hal yang sepele. Bukan hal yang susah. Tiap hari kita kerjakan. Kenapa? Memang dia tidak ahli fikih. Lalu dia katakan lagi misalnya. Siapa yang menganggap salaman sesudah sholat itu adalah salaman sesudah sholat, bagaimana hukumnya? Siapa yang menganggap salaman sesudah sholat bagian dari sholat, maka itu bid'ah sesat haram. Nah, dia tidak ahli fikih. Coba buka kitab fikih. Ulama fikih mana yang menyebut salaman sesudah sholat bagian dari sholat? Mana ada? Sholat itu dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan Kalau sudah salam, sudah habis sholat. Kan itu definisinya. Siapa yang menyebut salaman sesudah sholat bagian dari sholat? Ya nggak ada. Dia ngarang sendiri, buat sendiri fikihnya, nyalahkan sendiri gitu kan. Nah, itu sama seperti yang yang aliran kebatinan, aliran spiritual tadi yang menyebut kita ke Ka'bah itu bukan mau berjumpa sama Allah katanya. Ya memang bukan mau jumpa. Dia buat sendiri. Karena nggak ada ulama yang katakan ke Ka'bah itu mau jumpa Allah. Gak ada, dia buat karang sendiri, lalu dia salahkan sendiri gitu. Nah, bagi yang mengetahui kan jeli dia, ini enggak, ini keliru. Nah itulah. Baik, sekira itu saja.